Baik, selamat datang. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang penggunaan super template kelima, di mana super template ini aku rancang khusus untuk teman-teman yang bergerak di bidang freelancer ataupun pengusaha UMKM yang bergerak di bidang jasa. Template ini terdiri dari 10 halaman yang saling terhubung otomatis, mulai dari halaman dashboard, laporan laba rugi dan laporan arus kas, rekapitulasi pesanan, saldo keuangan, database pelanggan, hingga halaman pengaturan. Nah, kita mulai dari sheet yang paling pertama, yaitu sheet pengaturan. Oke, sheet pengaturan. Di halaman ini, teman-teman dapat mengatur pengaturan dasar untuk template yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan usaha teman-teman. Pada bagian petunjuk penggunaan, sebenarnya sudah aku jelaskan bahwa semua daftar yang ada di sini dapat ditambahkan, diubah, maupun dihapus sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, di sini aku memasukkan layanan yang disediakan oleh wedding organizer. Tapi template ini tidak terbatas hanya untuk teman-teman yang bergerak di bidang WO, karena semua ini dapat dihapus dan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Dapat dihapus dan diganti dengan data layanan yang ada di usaha teman-teman. Dan jumlahnya juga tidak terbatas, hanya 20, tidak ada batasan, bisa lebih sedikit maupun lebih banyak. Silakan disesuaikan. Begitu juga untuk kategori pengeluaran, akun keuangan, dan status pesanan, semuanya dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. Kita lanjut ke halaman pertama. Untuk inti dari template ini pertama adalah halaman catatan transaksi layanan, di mana pada halaman ini teman-teman dapat mencatat apabila ada pesanan yang masuk dari calon customer atau data pelanggannya. Contohnya di sini ada pesanan atas nama Rudi Prakoso sebanyak 5 layanan. Karena layanan ini masuk secara bersamaan walaupun tanggalnya berbeda tapi dimiliki oleh orang yang sama, maka ID pesanannya cukup dibuat satu saja, 28 misalnya. Tahu jika tanggal pesanannya masuk bersamaan juga demikian. ID pesanannya cukup diinput satu angka saja, tapi harus dimasukkan di setiap baris. Untuk input tanggalnya ada dua metode. Pertama dengan double klik, kedua dengan menginput secara manual. Contohnya di sini tanggal 6 Juni, berarti bulan 6, tanggal 6 tahun 2026. Jadi formatnya adalah bulan, misalnya di sini kita masukkan bulan 8, tanggal 31 tahun 2026. Nah, maka akan masuk ke tanggal 31 Agustus. Gitu. Lalu untuk nama pelanggan, kontak dan alamat juga diinput untuk setiap barisnya. Deskripsi pesanan ini adalah brief yang dilakukan oleh pelanggan kepada kita atau pencatatan khusus yang diminta oleh pelanggan untuk layanan yang kita tawarkan. Lalu kita masuk ke jenis pesanan. Ini drop-down-nya akan menyesuaikan dengan halaman pengaturan tadi. Teman-teman bisa pilih jenis pesanannya, jenis layanan yang diminta oleh klien. Contohnya di sini kita ganti jadi rekomendasi foto. Maka satuan dan harga layanan akan terinput otomatis. Contohnya sini MC pernikahan. Maka satuan dan harga layanan terinput otomatis sesuai dengan halaman pengaturan. Teman inputkan jumlahnya, jumlah pesanannya, jumlah paketnya sesuai dengan satuannya. Lalu apabila teman-teman ingin menyesuaikan harga, misalnya di sini harga awalnya untuk paket dekorasi pelaminan adalah 10 juta, tapi teman-teman ingin menambahkan biaya karena satu lain hal harus ada penambahan biaya untuk paket tersebut, inputkan di sini dengan menginputkan angka 500.000 misalnya. Cukup angka saja tanpa tanda baca ataupun tanpa tanda mata uang, simbol mata uang. Lalu apabila itu bersifat diskon, maka inputnya sebagai minus 500.000 misalnya. Nah, berarti nanti total harganya akan mendapat diskon 500.000.
Lalu jika ada layanan tambahan, layanan ekstra, misalnya lembur atau apa, lainnya bisa dimasukkan di biaya layanan ekstra. Contohnya di sini ada overtime 1 jam dan biaya ekstranya adalah 500.000. Jadi dari 5 juta maka total biayanya adalah 500.000. 5.500.000. Lalu setelah harga total ini muncul, teman-teman masih dapat menyesuaikannya. Misalnya dari sini ada 3 juta, tapi teman-teman ingin memberikan diskon 150.000. Cukup inputkan pada bagian penyesuaian ini minus 150.000. Maka harga finalnya adalah 2.850.000. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Pada bagian ini adalah bagian pencatatan pembayaran yang dilakukan oleh klien. Di sini aku menyediakan 2 tahap pembayaran, yaitu pembayaran awal dan pelunasan. Apabila pembayaran oleh klien hanya 1 kali, maka cukup diisi di salah satunya saja. Untuk pembayaran awal di sini inputnya juga sama seperti tadi, hanya angka. Misalnya di sini kita inputkan 4 juta misalnya. Lalu jenis akunnya atau akun keuangannya adalah dana. Lalu untuk pelunasannya dilakukan pada hari ini, misalnya tanggal 18. Nominalnya adalah 500.000. Dan akun keuangannya CA misalnya. Kan di sini piutangnya otomatis terhitung bahwa piutangnya sudah 0 karena dia sudah melunasi pembayaran. Dan status pembayaran berubah menjadi lunas secara otomatis. Berikutnya tanggal selesai atau tanggal deadline ini diisi sebagai tanggal di mana layanan tersebut akan dilakukan. Contohnya di ini untuk event WO atau event organizer, maka di sini tanggal layanannya dilakukan pada tanggal 27 misalnya. Atau jika semuanya terjadi pada satu hari yang sama, cukup diinputkan dengan tanggal yang sama untuk semua layanan. Untuk status pesanannya juga teman-teman bisa input sendiri di sini, sesuaikan dengan halaman pengaturan. Opsinya dapat diganti sesuai dengan halaman pengaturan tadi. Oke, di sisi kanan teman-teman bisa baca petunjuknya jika masih bingung. Kita lanjut ke pengeluaran operasional. Pada halaman ini teman-teman mencatat semua jenis pengeluaran yang dilakukan pada usaha teman-teman. Jadi contohnya di sini untuk tanggal 9 Juni ada pengeluaran, misalnya deskripsinya pengeluaran ke-34 atau apa. Nah, ID pesanan ini sesuai dengan pada halaman masukan tadi. Sesuai dengan halaman ID pesanan ini. Untuk apa? Agar teman-teman dapat melakukan tracking bahwa pengeluaran itu dilakukan untuk kegiatan yang mana, sehingga jelas nanti pembukuannya. Sini teman-teman inputkan tanggal, deskripsi, ID pesanan, atau jika pengeluarannya bersifat global, maka ID pesanan ini dapat dikosongkan saja. Tujuan pembayaran ini misalnya ke toko atau ke vendor lain atau ke pihak yang kita mintai jasanya. Lalu untuk kategori pengeluarannya dapat dipilih sesuai dengan pengaturan tadi. Nominalnya diinput seperti tadi 100.000 tanpa mata uang dan tanpa tanda baca. Untuk pembayaran awal, akun keuangan dan pelunasan. Jadi di sini tetap 2 tahap pembayaran. Sisa hutang terhitung otomatis dan status pembayaran juga akan update secara otomatis. Kita lanjut ke halaman stok barang. Di sini adalah halaman pencatatan jika teman-teman memiliki usaha yang bersifat membutuhkan barang untuk operasionalnya. Contohnya untuk WO ini kita butuh pembelian cutter, pembelian gunting dan lakban. Untuk pembelian atau penambahan jumlah stok, masukkan ke jumlah barang masuk. Sedangkan jika barang itu digunakan atau habis pakai, masukkan jumlahnya ke jumlah keluar. Maka sistem otomatis akan menghitung sisa jumlah barangnya di sini. Semua ini berjalan otomatis berdasarkan pada tabel transaksinya. Kita lanjut ke halaman hutang piutang.
Nah, halaman ini adalah halaman rekapitulasi otomatis. Sistem akan otomatis mengelompokkan sisa piutang maupun sisa hutang berdasarkan nama pelanggan dan berdasarkan nama tujuan pembayaran. Sedangkan di atas ini adalah total untuk piutang, ini adalah total untuk hutangnya. Halaman ini tidak ada perlu diinput, ini hanya untuk monitoring saja. Lalu untuk database pelanggan, ini juga tersusun otomatis. Teman-teman cukup pilih tanggal awal periode dan akhir periode yang ingin dilihat. Misalnya di sini hanya 12 hari. Maka jumlah daftar nama pelanggannya akan berkurang. Atau di sini hanya 1 hari saja. Ternyata pada tanggal 12 Mei yang masuk orderannya hanya atas nama Fajar Muhammad saja. Atau ingin 1 bulan penuh juga bisa, atau 2 bulan juga bisa. Nanti datanya akan update otomatis berdasarkan halaman transaksi. Kita lanjut ke halaman saldo keuangan. Nah, saldo keuangan ini juga akan update otomatis berdasarkan halaman transaksi uang masuk dan uang keluar. Uang masuk ini adalah pemasukan atau sistem booking tadi, dan uang keluar adalah pengeluaran operasional. Nanti akan dihitung otomatis akumulasinya dan grafiknya akan update. Di atas ini adalah total saldo keuangan yang ada saat ini. Lalu jika ada pemindahan dana, silakan dimasukkan di transaksi penyesuaian. Contohnya ada pemindahan dana dari tunai ke BCA sebanyak 50 juta. Maka nanti otomatis saldo akhir dari tunai akan berkurang dan saldo akhir dari BCA akan bertambah. Kita lanjut ke halaman status pesanan. Nah, ini jika teman-teman ingin melihat untuk status tertentu dan rentang tanggal tertentu, pesanannya ada apa saja. Contohnya ini untuk lead baru, dari 1 Mei sampai 31 Mei ternyata tidak ada pesanan. Namun jika kita ganti ke 30 Juni, ternyata pada tanggal 6 Juni ada 1 pesanan atau 1 pesanan masuk dari klien atas nama Rudi dengan statusnya masih lead baru masuk. Dan bila kita masukkan ke status selesai, maka ini adalah daftar pesanan yang berstatus selesai dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 30 Juni. Teman-teman bisa lihat di sini. Lalu kita lanjut ke halaman laporan laba rugi dan laporan arus kas. Nah, pada halaman ini teman-teman cukup input saja tanggal awal dan akhirnya, maka seluruh laporannya tersusun secara otomatis, baik itu laporan laba rugi maupun laporan arus kas. Di sini untuk kategorinya akan tersusun otomatis berdasarkan halaman pengaturan. Jika ada yang kosong, berarti pada periode yang kita pilih itu tidak ada transaksi untuk jenis kategori tersebut. Contohnya di sini untuk tanggal 1 Juni sampai 30 Juni tidak ada transaksi untuk dokumentasi video. Lalu kalau kita ganti menjadi tanggal 1 Mei, maka akan muncul untuk dokumentasi foto dan video nilainya sekian. Dan ini ada perbedaan antara laba rugi dengan arus kas. Laba rugi ini mencatat jumlah nominal transaksi secara keseluruhan. Sedangkan untuk arus kas, ini hanya transaksi yang benar-benar sudah dibayar, baik itu yang sudah dibayar oleh klien, ataupun yang benar-benar sudah kita bayar ke pihak vendor atau pihak toko. Jadi itulah kenapa untuk rentang tanggalnya sama, nilainya akan berbeda, karena pendekatannya berbeda. Pada sisi kanan sudah aku jelaskan tentang cara penggunaannya dan perbedaan antara laporan laba rugi dengan arus kas. Terakhir, kita masuk ke halaman dashboard. Nah, halaman dashboard ini terdiri dari 2 periode yang dapat kita bandingkan secara otomatis. Contohnya di sini, aku membandingkan periode 1 Mei sampai 31 Mei dengan tanggal 1 Juni sampai 30 Juni. Ternyata laba ruginya turun, arus kasnya juga turun. Untuk nilai kas masuknya turun, begitu juga dengan kas masuk untuk sistem arus kasnya. Lalu jika kita zoom out,
Sini terlihat bahwa grafiknya di bawah terlihat bahwa grafik untuk transaksi laba rugi dan arus kas per harinya. Untuk yang berwarna hijau adalah kas masuk dan abu-abu adalah kas keluar. Semuanya ini terupdate otomatis. Itu juga dengan sesi akun keuangan, ini juga update otomatis. Untuk detailnya, jika teman-teman butuh data detailnya di bagian bawah, tabel ini akan update otomatis. Contohnya di sini, terlihat agar lebih jelas. Nah, di sini menjelaskan bahwa nilai tunai untuk kas masuk periode 1 itu ada 71 juta dan totalnya ada 80 juta. Karena 71 ditambah 8,9 juta adalah 80 juta untuk kas masuk. Lalu kita lanjutkan pada jenis layanan. Ini untuk pencatatan uang masuk, pengelompokannya sesuai dengan halaman pengaturan. Ini juga ada jumlah transaksi per harinya berapa. Begitu juga untuk pencatatan operasional uang keluar. Juga akan dikelompokkan berdasarkan kategori yang kita atur. Nah, terakhir adalah sesi transaksi. Oh, maaf, ini belum salah. Aku ganti. Ini adalah berdasarkan jenis layanan yang kita gunakan. Sistem otomatis mengelompokkan untuk jenis layanannya apa saja, jenis jumlah transaksinya berapa. Begitu juga berdasarkan nama pelanggan. Di sini akan dikelompokkan otomatis untuk 5 layanan dengan jumlah transaksi terbanyak dan 5 nama pelanggan dengan jumlah transaksi terbanyak. Sedangkan bagian atas adalah akumulasi keseluruhan untuk masing-masing status pesanan. Baik, hanya itu penjelasan untuk penggunaan Super Template 5 ini. Jika teman-teman belum mendapatkan aksesnya, silakan klik link yang ada di bio profil akun ini. Dan silakan minta akses untuk Super Template 5. Terima kasih. Baik, ini ada tambahan fitur untuk template Super Template 5, di mana sheet ini digunakan untuk melihat rekapitulasi keuangan per pesanan. User cukup mengganti nomor pesanan berdasarkan ID pesanan yang dicatat pada halaman transaksi, maka nanti sistem akan otomatis menghitung total pemasukan untuk proyek dengan pesanan tersebut dan pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kegiatan pesanan tersebut, sehingga terhitung laba rugi dan arus kasnya. Laba rugi berdasarkan nilai proyeknya dan nilai pengeluaran, sedangkan arus kas adalah berdasarkan jumlah yang benar-benar sudah dibayar, serta sisa piutang dan sisa hutangnya. Oke, silakan akses template-nya melalui link di bio ya.